Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 135 ayat 8 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sion dari orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 135 ayat 8 sampai 14 membawa kita memasuki dimensi historis penyembahan orang-orang Israel. Jika ayat 1 sampai 7 menekankan kebesaran Allah dalam ciptaan, maka bagian ini menekankan kebesaran Allah dalam sejarah penebusan. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, mengingatkan kembali peristiwa Eksodus sebagai titik puncak intervensi Allah bagi umatnya. Tindakan Allah ini bukan sekedar penghukuman, tetapi tindakan pembebasan yang menyingkapkan murka Allah terhadap penindasan. Ayat 9 menambahkan bahwa Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat di tengah-tengahmu, hai Mesir, terhadap Firaun dan semua hambanya. Ayat ini menekankan bahwa peristiwa Eksodus bukan kebetulan sejarah, tetapi tindakan teologis yang disengaja Allah untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas bangsa-bangsa. Mukjizat-mukjizat itu adalah deklarasi publik atas keilahian Allah dan kehancuran ilah-ilah Mesir. Tanda-tanda tersebut adalah seruan keras Allah kepada bangsa-bangsa agar mereka mengenalnya sebagai Tuhan. Ayat 10 menyebutkan tindakan Allah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Ini menekankan bahwa kuasa Allah melampaui batas-batas political power. Bangsa-bangsa besar dan raja-raja kuat tidak dapat berdiri melawan kehendaknya. Secara teologis, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya bertindak dalam iman, dalam alam, dan dalam kehidupan manusia, tetapi juga dalam sejarah politik dan militer umat manusia. Kemenangan-kemenangan ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang mampu menggagalkan rencana Allah. Ayat 11 memperinci beberapa raja yang dikalahkan Allah, Sihon raja Amori, Og raja Basan, dan semua kerajaan Kanaan. Ini mengingatkan kita pada perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Setiap nama raja yang disebutkan bukan sekedar catatan sejarah, tetapi simbol kekuatan yang tampak tak tergoyahkan. Namun, Allah mengalahkan mereka untuk menunjukkan bahwa warisan umat tidak dapat dihalangi oleh musuh apapun. Penyebutan nama-nama ini dimaksudkan agar umat mengingat dengan spesifik kesetiaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-12 menyatakan bahwa Allah memberikan tanah mereka sebagai warisan, yaitu sebagai milik Israel. Ini menegaskan tema besar dalam teologi perjanjian lama. Allah adalah pemberi warisan. Tanah bukan hasil strategi politik atau kekuatan militer bagi Israel, tetapi anugerah Allah yang berakar pada janji kepada Abraham. Pemberian warisan adalah bukti kasih setia Allah kepada perjanjiannya yang kekal. Ayat 13 menyatakan bahwa namamu ya Tuhan kekal dan peringatan tentang Engkau turun-temurun. Ayat ini menghubungkan karya Allah dalam sejarah dengan keabadian karakternya. Nama Tuhan tidak berubah sekalipun kerajaan-kerajaan dunia bangkit dan jatuh. Karakter Allah yang kekal menjadi dasar bagi umat untuk mempercayai kesetiaannya. Nama Tuhan yang kekal sebagai fondasi yang kuat yang menopang iman umat Allah dalam segala zaman. Deklarasi tentang kekekalan nama Tuhan dalam ayat ini menunjukkan penyembahan Israel tidak didasarkan pada pengalaman temporal, tetapi pada karakter Allah yang tak berubah. Sejarah penebusan adalah manifestasi dari namanya, tetapi namanya tidak bergantung pada sejarah. Dengan demikian penyembahan menjadi tindakan yang melampaui waktu. Nama Tuhan tetap walaupun generasi datang dan pergi. Ayat 14 menyatakan, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya
dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Ayat ini membawa dimensi etis dan emosional dalam teologi tentang keberadaan Allah. Tuhan bukan hanya penakluk atau hakim, tetapi juga pembela dan pengasih. Keadilan Allah berakar pada kasih setianya. Kombinasi keadilan dan belas kasihan ini adalah penopang utama kehidupan spiritual Israel. Pengakuan bahwa Allah memberi keadilan menunjukkan bahwa umat Allah tidak pernah ditinggalkan dalam kesusahan atau penindasan. Allah selalu bertindak membenarkan dan memulihkan umatnya. Teologi ini menjadi sangat penting dalam konteks bangsa Israel yang secara historis sering mengalami penindasan dari bangsa-bangsa yang kuat. Keadilan Allah adalah jaminan bahwa umatnya tidak akan pernah binasa. Pemberian keadilan yang disertai belas kasihan menggambarkan karakter Allah yang seimbang antara murka terhadap penindasan dan kasih terhadap umatnya. Ayat ini memberi penegasan bahwa Allah bukan hanya menolong karena umat pantas ditolong, tetapi karena Ia mengasihi mereka. Belas kasihan Allah adalah sumber segala pengharapan dalam penderitaan. Dengan demikian saudara, Mazmur 135 ayat 8-14 mengajarkan bahwa penyembahan sejati harus berakar pada ingatan akan karya Allah dalam sejarah. Allah yang membebaskan Israel dari Mesir, mengalahkan raja-raja besar, dan memberikan tanah sebagai warisan, merupakan bukti nyata bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah. Umat Tuhan harus memujinya bukan hanya karena kuasanya, tetapi karena kesetiaan dan belas kasihannya yang tidak pernah berubah. Ada dua implementasi dari pengajaran yang ditulis pada Mazmur ini. Dalam konteks kita di negeri ini, bagian ini mengingatkan kita bahwa Allah tetap berdaulat dalam sejarah bangsa kita. Meskipun situasi sosial, politik, ekonomi sering menghadirkan ketidakpastian, umat Tuhan, orang-orang Kristen, dapat yakin bahwa Allah yang sama yang membebaskan Israel juga berkarya dalam sejarah di negeri kita. Kepercayaan akan Allah yang memberi keadilan mendorong kita untuk memperjuangkan kebenaran, mengatasi ketidakadilan, dan memperkuat profetik di tengah masyarakat. Mazmur ini meneguhkan bahwa umat tidak perlu takut terhadap raja-raja besar, masa kini, kuasa politik, ekonomi, atau budaya, karena Allah lebih tinggi dari semuanya. Selanjutnya saudara, implementasi yang kedua, iman pada Allah yang penuh belas kasihan memanggil kita orang Kristen untuk menjadi komunitas yang menghadirkan pemulihan. Kasih setia Allah menjadi dasar bagi gereja, bagi orang Kristen untuk membela yang tertindas, menguatkan yang lemah, dan berdiri sebagai saksi harapan dalam situasi yang sulit. Dengan demikian saudara, kita mengingat karya Allah dalam sejarah. Kita menjalankan panggilannya dengan tekun, memuji Tuhan melalui pelayanan yang adil, penuh kasih dan setia di tengah keberagaman di negeri kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.